Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa ma sayyiati a'malina wa may yudlil fala Selamat pagi. Salam sejahtera Pagi untuk kita semua. Salam sejahtera. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian diberikan kesehatan dan puji dan syukur kita panjatkan bahwasanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita masih diberikan karunia pembelajaran. Kita bisa melanjutkan walaupun dengan sistem daring, yaitu jarak jauh, yaitu menggunakan aplikasi. Mudah-mudahan juga tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. pantang mundur, Kalian terus maju, pantang mundur, tetap sabar dan istiqomah kepada Allah Subhanahu. Dalam pertemuan kali ini Bapak akan membahas materi tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah dan istiqomah. Dalam pertemuan kali ini Bapak akan membahas materi tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah dan istiqomah. Sebelum membahas materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan kesalahan dan dimudahkan dengan urusan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tujuan pembelajaran kali ini melalui model pembelajaran berburu informasi peserta didik harus mampu satu menyebutkan pengertian jujur dengan tepat. Yang kedua menjelaskan alasan kita harus jujur dengan tepat. Yang ketiga menyebutkan 3 hikmah atau manfaat jujur dengan tepat. Yang keempat mengungkapkan pengertian amanah dengan tepat. Yang kelima menjelaskan 3 hikmah perilaku amanah dengan baik. Yang keenam menyebutkan pengertian istiqomah dengan tepat. Yang ketujuh menguraikan 3 hikmah istiqomah dengan baik. Faktor ini merupakan bentuk karakter seseorang. Orang yang senantiasa mengamalkan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-harinya akan memiliki karakter yang baik dalam dirinya sendiri. Akan tetapi sebaliknya, orang yang senantiasa mengamalkan akhlak tercela dalam kehidupannya sehari-hari ini akan memiliki karakter yang buruk dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, umat Islam harus senantiasa mengamalkan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kesempatan hari ini, Bapak akan menjelaskan beberapa perlakuan akhlak terpuji. Di antaranya apa? Jujur, amanah, istiqomah. Ya. Baik anak-anakku sekalian, kita akan bahas tentang kejujuran. Jadi pengertian jujur secara bahasa semakin dengan sama dengan asid. Artinya apa? Benar, nyata atau berkata benar. Sedangkan secara istilah adalah kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, sesuai antara informasi, kenyataan, ketegasan, dan kemantapan diri hati
suatu yang baik dan tidak dicampuri dengan kedustaan. Tidak dicampuri dengan kedustaan. Jadi anak sekalian, kejujuran itu merupakan bagian dari akhlak yang dianjurkan oleh Islam. Seharusnya sifat kejujuran itu harus menjadi identitas umat Islam seorang muslim. Allah berfirman, wala talabisul haqqo bil batil wala taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Jadi janganlah kamu campur adukan hak dengan yang batil dan jangan kamu sembunyikan. Sangat mengetahui. Nah, anak sekalian, sekarang macam-macam jujur. Ya. Jujur itu terdiri dari 3 macam. Jujur dalamnya, ya. Jujur dalamnya ini hanya kembali pada keikhlasan diri kita. Jika suatu amalan tidak diniatkan untuk menggapai ridho Allah, maka akan rusak kejujuran Allah. Dan perilaku dikatakan dusta. Dikatakan dusta. Yang kedua, jujur dalam ucapan. Jadi, jujur dalam ucapan ini seseorang dianjurkan menjaga lisannya. Lebih baik dia kecuali berkata benar. Dan jujur. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Yaitu seimbang antara lahiriah dengan batinnya, sehingga tidak ada perbedaan antara amal lahir. Kejujuran ini mengandung hikmah. Berperilaku jujur. Setiap perbuatan baik dan mulia akan membawa hikmah atau ibrat, ya, baik bagi dirinya sendiri ataupun bagi orang lain. Jujur sebagai perilaku baik memberi hikmah yang besar dalam kehidupan manusia. Di antaranya apa? Satu, hatinya akan selalu tenang. Yang kedua, akan selalu mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang ketiga, hidupnya akan selalu berkah. Yang keempat, banyak teman. Yang kelima, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 119 yang artinya, inilah saat orang yang benar memperoleh dari kebenaran. Mereka memperoleh surga yang mengalir. Di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan di dalamnya selama-lamanya. Sekarang amanah. Apa itu amanah? Amanah artinya sama halnya dengan jujur. Amanah atau menjaga yang dipercayai juga termasuk dalam perintah agama. Kita sebagai umat Islam harus meyakini hal itu. Harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini beragam, bermacam-macam amanah. Satu amanah kepada Allah. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan agar dapat disampaikan kepada orang lain. Seperti dijelaskan di dalam surat An-Anfal ayat 27, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhudullah wa amanatikum wa antum amanatikum. Yang kedua,
amanah terhadap sesama manusia. Amanah terhadap sesama manusia. Amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini terhadap meliputi sesama hak-hak manusia. Amanah ini Apabila diberi hak pesan manusia. atau Apabila diberi pesan di barang berupa emas, uang atau benda lainnya, maka harus sampai kepada yang berhak menerima. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tuwaddu amanati ila amanati ila. Yang ketiga amanah terhadap diri sendiri. Jadi amanah diri sendiri. Amanah yang dijalani dengan memelihara, dengan menggabungkan segenap kemampuan. Ini terjaga dengan kelangsungan hidup, kesejahteraan. Berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 8, walladzina hum manatihim wa ahdihim walladzina hum ila manatihim wa ahdihim Anak-anakku sekalian, setelah memahami tentang sikap umat Islam diperintahkan untuk apa? Untuk dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan perilaku amanah dalam memberikan dampak atau hikmah. Apa itu hikmah? Nah, ini ada hikmahnya. Satu hikmahnya itu mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Itu mendapatkan yang kedua, kepercayaan dari orang lain. Mendapatkan simpati dari berbagai pihak. Dan yang ketiga, dimudahkan di dunia maupun di akhirat. Apa yang urusannya? Yang keempat termasuk orang-orang yang berakhlak terpuji. Terciptanya rasa saling percaya. Baik anak-anak sekalian, pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini. Insyaallah minggu depan dilanjutkan kembali akan membahas tentang istiqomah. Ini pertemuan kali ini Bapak sampaikan di sini dulu. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mohon maaf bila saya banyak salah kata. Banyak kesalahan, Bapak mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Wassalamualaikum.